Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imun, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang tes laboratorium untuk COVID-19. Namun kali ini kita akan lebih fokus ke manajemen spesimennya untuk tes PCR ya. Langsung saja, teman-teman, untuk mengingatkan kembali bahwa PCR ini merupakan gold standar dari diagnosis COVID-19 saat ini. Nah, untuk mendeteksi RNA virus ini, biasanya kita menggunakan real-time RT-PCR. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan kemarin, bahwa COVID-19 ini merupakan virus RNA, sehingga untuk mendeteksinya kita harus melakukan reverse transcription dulu, yaitu dengan membuat komplementari DNA-nya sehingga mampu direplikasi untuk menghasilkan jumlah kopi yang lebih banyak. Nah, untuk sensitivitasnya sebenarnya tergantung dari jenis sampel yang kita gunakan. Untuk sampel nasofaring, biasanya sensitivitasnya terdiri dari 51 sampai 67%, tapi bisa meningkat dengan pengulangan. Jadi kalau kita menggunakan sampel nasofaring sebanyak 2 kali, sensitivitasnya mungkin akan lebih meningkat. Dan studi-studi lain juga mengungkapkan bahwa sensitivitas dari PCR ini adalah hanya sebanyak 71% jika dibandingkan dengan pemeriksaan CT scan. Dan juga untuk kuantitatif viral load-nya ini biasanya berkorelasi positif dengan tingkat penyakitnya, karena semakin banyak virus tentu akan semakin berat penyakitnya, tapi berbanding terbalik dengan CT value-nya ya, karena CT value itu menunjukkan berapa banyak siklus yang dibutuhkan untuk positif. Jadi semakin rendah CT value maka penyakit semakin buruk, dan semakin tinggi CT value maka prognosisnya akan semakin baik. Nah, lalu faktor-faktor apa saja nih yang bisa mempengaruhi hasil PCR kita? Di sini, Nas dan kawan-kawan melakukan penelitian dan membuktikan bahwa ada 3 faktor. Yang pertama pre-analitik, yang kedua analitik, dan yang terakhir post-analitik. Untuk pre-analitik ini pengaruhnya sangat besar, yaitu sekitar 46-68% mempengaruhi hasil kita. Dan juga analitik dan post-analitik 19-47%. Lalu untuk pre-analitiknya faktor apa saja yang bisa mempengaruhi? Yang pertama, waktu pengumpulan spesimen sejak terjadi gejala, kemudian tipe spesimennya, penanganan spesimennya, durasi pengumpulan spesimen hingga pemeriksaan, dan juga kualitas dari spesimen kita. Nah, ini ada beberapa usulan dari Kemenkes untuk pengumpulan spesimennya. Kalau PDP dan ODP biasanya disarankan atau direkomendasikan untuk pengambilan sampelnya yaitu pada hari ke-1 dan juga kedua. Ya karena kita tahu bahwa PCR ini walaupun pada hari pertama gejala itu sudah bisa terdeteksi virusnya. Karena tentunya virus ini sudah melewati masa inkubasi sehingga ketika masuk pada fase gejala, virusnya sudah cukup banyak untuk dideteksi. Namun untuk orang-orang yang tanpa gejala ini biasanya diperiksa pada hari pertama dan juga hari ke-14 untuk memonitoring karena bisa jadi pada hari-hari pertama ini masih negatif karena virusnya masih melakukan escape ataupun masih belum cukup banyak untuk terdeteksi. Nah, untuk tipe spesimennya sendiri ini ada rekomendasi dari CDC mengenai pengumpulan, penanganan, dan juga spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan PCR COVID-19. CDC menyarankan menggunakan nasofaring swab ya, ini yang pertama karena ini yang sangat mudah untuk diambil, kemudian orofaring, kemudian ada nasal mid-turbinate atau hidung tengah, kemudian ada hidung depan atau nasal swab, dan yang terakhir nasofaring wash atau cairan yang nanti akan dikumpulkan dengan cara disuntikan salin steril. Nah, ini adalah perbedaan sensitivitas dengan menggunakan jenis spesimen yang berbeda juga. Kita lihat bahwa di sini bronkoalveolar ya, jadi ini penelitian oleh Wang dan kawan-kawan, mereka membuktikan bahwa bronkoalveolar lavage itu mempunyai spesifitas yang paling tinggi. Dari 15 sampel yang dideteksi, 14 sampel itu positif, jadi sekitar 93% sensitivitasnya. Diikuti dengan sputum 72%, nasal 63%, dan juga seterusnya. Jadi dia membuktikan bahwa tiap sampel itu mempunyai sensitivitas yang berbeda. Namun sekali lagi CDC dan juga WHO tetap merekomendasikan untuk mengambil yang nasofaring dan juga orofaring ya meskipun sensitivitasnya tidak terlalu tinggi sebab ini lebih mudah untuk digunakan ketimbang bronchoalveolar lavage ini.
Nah, ini adalah panduan dari WHO untuk transportasi spesimennya. Untuk nasofaring dan orofaring swab sendiri ini harus menggunakan viral transport medium ya, ataupun jika tidak ada bisa menggunakan salin steril. Dan untuk penyimpanannya pun tergantung dari waktunya. Kalau kurang dari 12 hari, kita bisa menyimpannya dalam suhu kulkas saja, 2-8 derajat Celcius. Namun, jika lebih dari 12 hari, harus menggunakan suhu beku, yaitu minus 70 derajat Celcius. Untuk serum dan juga darah, urin, dan juga feses ini lebih singkat waktunya, yaitu kurang dari 5 hari harus diperiksa atau disimpan dalam kulkas. Dan juga jika lebih dari 5 hari, bisa kita simpan dalam suhu beku. Untuk bronkoalveolar sampai sputum itu lebih ringkas lagi waktunya, yaitu kurang dari 2 hari. Dan jika lebih dari 2 hari harus menggunakan suhu beku. Dan yang terakhir biopsi itu hanya kurang dari 24 jam saja. Nah, ini juga sama pengumpulan spesimen, transportasi, dan penyimpanan yang disarankan oleh Kemenkes ya. Sebenarnya sama saja yang disarankan oleh WHO itu, hanya saja di sini ditambahkan mana-mana yang wajib diambil dan juga hanya bila memungkinkan saja. Dan di sini yang wajib diambil adalah usap nasofaring dan juga orofaring. Nah, ini adalah beberapa daerah yang bisa diambil sampelnya. Ada menggunakan saluran pernapasan atas dan juga bawah. Untuk saluran pernapasan atas, ini ada nasofaring swab ya, ini di belakang hidung. Kemudian ada orofaring dekat tonsil di sini dekat tonsil ya. Kemudian ada nasal mid-turbinate atau hidung tengah di sini tempatnya sebelum di nasofaring ya. Kemudian untuk nasal swab atau hidung depan ini kurang lebih 1 cm di atas lubang hidung. Kemudian ada nasofaring wash ya, jadi ini diberi cairan salin ya, disuntikan kemudian diserap lagi untuk mendapatkan sampel yang adekuat. Selanjutnya, kalau untuk pernapasan bawah bisa menggunakan sputum ya, tentunya menggunakan kontainer yang steril, dan juga bronchoalveolar lavage sama prosesnya dengan nasofaring wash. Nah, ini untuk pemilihan swab-nya. Jadi, ada banyak swab sebenarnya, tapi yang direkomendasikan itu adalah yang flock swab ya. Kenapa? Karena, ya jadi kita lihat dulu nih perbedaannya. Untuk reguler atau traditional swab itu syaratnya itu sampai ke dalam ya, jadi sampel kita bisa terserap sampai ke dalam. Sementara yang flock swab ataupun yang dengan velvet brush itu sampelnya hanya di luar saja. Jadi keunggulannya adalah jika sampel kita hanya terjebak di sini, maka akan mudah dikeluarkan. Jadi tidak terserap di dalam gitu loh. Ini bisa kita lihat yang menggunakan flock swab dengan red velvet, yang menggunakan velvet brush ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang regular atau yang biasa itu sampel kita akan lebih banyak terserap di dalam. Jadi untuk merilisnya itu sedikit yang kita dapat. Sementara yang flock swab itu dikatakan bahwa 90%-nya itu bisa dikeluarkan. Jadi ya sampel yang kita dapatkan bisa 10 kali lebih banyak. Dan juga seratnya itu lebih banyak ya. Selanjutnya ya, untuk kalau CDC sendiri merekomendasikan yang sintesis fiber swab dengan menggunakan tangkai plastik maupun kawat. Dan juga tidak disarankan untuk menggunakan swab yang mengandung kalsium alginat ya, karena ini bisa mempengaruhi hasil PCR kita. Bisa menghambat virus maupun menginaktivasi virus. Jadi itu perlu diperhatikan. Adapun untuk transportasinya, untuk media transportasi bisa menggunakan HBSS ya atau Hang Balance Salt Solution. Bisa menggunakan Universal Transport Medium yang berwarna merah ini atau menggunakan Virocold. Namun yang perlu diperhatikan adalah syarat-syaratnya seperti harus steril ya tentunya. Kemudian menggunakan cairan yang isotonik agar selnya bisa awet. Kemudian mengandung protein ya untuk makanan virus. Kemudian mengandung antibiotik agar patogen-patogen lain itu tidak mencemari atau mengkontaminasi. Kemudian ada pH buffernya dan juga indikator ini bisa opsional. Jadi ini seperti VTM yang dibuat oleh Fakultas Farmasi UGM ya, ini mengandung FBS atau fetal bovine serum ya, protein sebanyak 2%, ada juga antibiotik gentamisinnya dan juga antifungalnya, fungizon.
Dan untuk rekomendasi WHO sendiri, dia merekomendasikan jika kita menggunakan 2 swab, itu harus digabungkan ke dalam 1 vial atau 1 tabung untuk meningkatkan sensitivitasnya. Nah, ini untuk penanganan spesimennya. Jadi, sampel yang sudah kita ambil itu kita masukkan ke dalam cryotube dan kita lilit dengan parafilm agar cairannya tidak tumpah. Kemudian setelah dililit, diberi lagi lapisan tisu untuk menyerap cairan yang mungkin akan keluar dan juga dilapisi lagi dengan plastik clip agar lebih terlindungi lagi gitu. Untuk sputum sendiri menggunakan kontainer yang steril dan dilapisi dengan plastik. Nah, ini yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu menggunakan 3-layer packaging ya, seperti yang dicontohkan di sini. Ada yang pertama, ini swab kita, kemudian absorben material seperti tisu, kemudian packaging yang keduanya, ini plastik clip ya, sama dengan ini. Hanya saja di sini direkomendasikan untuk menggunakan outer packingnya juga. Jadi kayak seperti kotak begitu yang ada logo UN3373. Jadi ini adalah logo untuk sampel-sampel biologis kategori B, yaitu sampel-sampel yang bisa menginfeksi manusia. Ya, selanjutnya diisi dalam cool box ya, dan juga jangan lupa diberi label dan ditutup kembali. Nah, setelah kita menangani spesimen kita dan sudah siap untuk ditransport, selanjutnya tentu kita akan melakukan ekstraksi RNA. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan, bisa menggunakan metode Trizol atau GITC, dan juga ada Trypsin metode atau kombinasi dari GITC dan juga column based method ini. Nanti kita lihat, nah ini adalah ekstraksi RNA menggunakan metode GITC. Jadi ini adalah proses-prosesnya. Jadi teman-teman, kenapa dikatakan GITC ataupun Trizol? Karena di sini menggunakan 3 substansi ataupun menggunakan 3 jenis reagen, yaitu yang penting di sini guanidinium thiocyanat, kemudian ada fenol dan juga kloroform. Sehingga biasa dikatakan ini adalah asid guanidinium thiocyanat fenol kloroform ekstraksi. Lalu bagaimana prosesnya? Jadi pertama-tama tentunya ada proses pelisisan sel ya. Jadi pelisisan sel ini diperankan atau dibantu oleh GTC buffer. Jadi teman-teman, GTC buffer ini apa saja isinya? Ada guanidium thiocyanat tentunya, ada sodium sitrat, sarkosil, dan juga beta mercaptoetanol. Nah, di sini yang terpenting adalah guanidium thiocyanat. Kenapa saya bilang terpenting dalam ekstraksi RNA ini? Karena dia yang berperan untuk melisiskan protein dan juga lipid. Prosesnya adalah, karena lipid ini mengandung gugus hidroksil, di sini guanidium dapat berikatan dengan gugus hidroksilnya, sehingga dapat melisiskan dengan cara hidrolisis. Dan juga untuk lipid juga guanidium ini bisa berikatan dengan ikatan disulfidanya sehingga lipid bilayarnya itu terganggu, disrupted sehingga air mudah masuk dan dapat melisiskan sel juga tentunya. Tapi peran yang terpenting dari guanidium ini adalah dia dapat mempertahankan kestabilan dari RNA kita. Kenapa? Karena dia berperan sebagai inhibitor dari RNase. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan ekstraksi RNA itu sangat tidak stabil gitu. Artinya dia mudah dipengaruhi oleh suhu maupun pH lingkungan sekitar. Sehingga guanidium ini dia akan menghambat berbagai inhibitor dari RNA itu. Salah satunya adalah RNase. Jadi RNase ini karena sudah dihambat oleh guanidinium ini, maka tidak bisa merusak dari sampel RNA kita. Jadi itu pentingnya. Selanjutnya ada sarkosil. Jadi sarkosil ini dia seperti substitut dari deterjen ya. Ini membantu juga untuk denaturasi protein, jadi mudah pecah selnya gitu. Oh ya, kenapa kita harus melisiskan selnya? Karena kita tahu bahwa virus itu berada di dalam sel, sehingga kalau kita ingin memperoleh virus harus dipecah dulu selnya tentunya. Nah, selanjutnya ada beta mercaptoetanol. Ya, jadi ini dia itu berperan juga untuk menghancurkan protein ya. Jadi dia berikatan juga dengan protein sehingga melisiskan protein tersebut. Nah, selanjutnya setelah sampel ini lisis, apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya kita akan menambahkan sodium asetat buffer. Jadi ini kan komponennya sudah intraseluler komponennya sudah keluar kan. Kita akan menambahkan sodium asetat buffer. Fungsinya adalah untuk membuat pH sampel menjadi asam. Jadi untuk apa dia menjadi asam? Nanti di sini.
Setelah sampel menjadi asam, dia akan ditambahkan dengan fenol kloroform 1:1 ataupun fenol kloroform isoamil alkohol 25:24:1. Nah, fungsinya apa? Jadi teman-teman ini merupakan pelarut ya. Kloroform ini merupakan pelarut organik. Jadi ketika ditambahkan, seketika terjadi ada tiga lapisan yang terbentuk. Ada lapisan organic phase, kemudian interphase yang di tengah, dan aqueous phase. Kenapa lapisan ini bisa terpisah? Jadi teman-teman, ini menggunakan prinsip densitas dari suatu larutan. Jadi semakin besar densitasnya, maka larutan tersebut akan berada di paling bawah. Kenapa di sini organic phase yang paling bawah? Ya karena banyak mengandung lipid. Jadi lipid-lipid yang sudah dilisiskan tadi itu mengendap di bawah. Dan karena lipid mempunyai molekul yang besar, sehingga organic phase ini akan berada di lapisan paling bawah. Dan selanjutnya yang kedua ada lapisan interphase. Di sini berisi DNA dan protein yang mana tidak terlalu berat sehingga berada di tengah, dan juga lapisan paling atas atau aqueous phase ini berisi RNA karena paling ringan dia akan berada di paling atas. Lalu pertanyaannya, bagaimana RNA bisa di lapisan atas, DNA bisa di lapisan tengah, dan juga lipid di lapisan bawah? Jadi teman-teman ini sebenarnya berdasarkan prinsip hidrofilik dan juga hidrofobiknya. Kita tahu bahwa lipid itu bersifat hidrofobik, sehingga dia akan berusaha sebisa mungkin menjauhi air dan akan larut di pelarut organik. Jadi di sini dia larut di kloroform ya, karena kloroform itu yang berada paling bawah, sehingga dia akan melarutkan lipid. Selanjutnya yang di tengah itu ada DNA dan protein. Karena kita tahu bahwa protein ini dia mempunyai dua sifat ya, dia bisa hidrofobik dan juga hidrofilik. Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga adalah DNA. Harusnya DNA dan RNA itu berada di aqueous phase, karena DNA dan RNA ini dia mempunyai sifat hidrofilik ya tentunya. Dari sifat gugus gulanya itu bisa berikatan dengan gugus hidroksil pada air, sehingga mereka itu akan berada di aqueous phase. Tapi kenapa di sini kita lihat DNA itu berada di bawah? Ya, karena itu tadi, cairannya sudah ditambahkan sodium asetat buffer, sudah menjadi asam. Lalu kenapa DNA ketika asam bisa berpindah ke bawah gitu, bisa tergeser di bawah? Jadi gini teman-teman, DNA itu dia merupakan larutan yang bersifat polar tentunya. Dia bisa berikatan dengan air, tapi di sisi lain dia mempunyai muatan yang negatif atau negative sense. Kita tahu bahwa ketika suatu cairan ditambahi asam, maka cairan tersebut akan banyak mengandung ion hidrogen ya. Ion hidrogen ini yang mana semakin banyak ion hidrogen, maka semakin banyak positive charge-nya. Muatan positifnya akan semakin banyak. Sehingga muatan positif yang banyak ini akan mendorong muatan negatif DNA, sehingga DNA akan berada di lapisan yang kedua. Dan RNA ini karena mempunyai positive charge juga, dia akan tetap di atas. Itulah prinsip pemisahan RNA dan DNA. Jadi sebenarnya dari ketiga lapisan ini kita bisa memilih mau mengambil lapisan yang mana, tergantung kita pemeriksaan kita apa gitu. Karena kita memeriksa RNA, otomatis yang kita ambil adalah lapisan yang paling atas. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memisahkannya di tabung yang lain, kita tambahkan lagi isopropanol dan juga salt atau garam untuk presipitasinya. Jadi prosesnya tinggal disentrifus saja, maka RNA dan juga saltnya akan mengendap. Selanjutnya ini dibuang ya, larutan di atas dibuang dan ditambahkan 70% etanol. Jadi fungsi untuk penambahan 70% etanol ini adalah agar etanol ini berikatan dengan garamnya, sehingga garamnya diambil, dibuang, tersisa hanyalah RNA saja. Jadi RNA ini yang sudah murni ini kita tambahkan buffer untuk siap diperiksa. Oke, lalu ini adalah keuntungan dan kerugiannya atau keuntungan dan kerugian menggunakan metode GITC atau metode Trizol. Jadi keuntungan yang bisa kita peroleh adalah kita memungkinkan mendapatkan banyak RNA dari sampel yang sedikit ya, karena tadi proses pemurniannya sangat panjang. Namun kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama dan juga banyak sekali tahapan yang dibutuhkan. Sementara yang metode tripsin ini dia tuh cepat dan juga gampang. Nah, ini nanti saya jelaskan di video ya. Jadi dia tuh cepat dan juga gampang, tapi kekurangannya adalah kita hanya bisa memperoleh RNA yang sedikit dari jumlah sampel yang sedikit. Kemudian harganya juga cukup mahal.
Kemudian untuk column base-nya ini sama, keuntungannya itu bisa cepat dan juga mudah, tapi kerugiannya juga sama, dia itu hanya bisa mendapatkan RNA yang sedikit dari sampel yang sedikit, dan juga hanya terbatas untuk beberapa sampel tertentu saja. Nah, ini saya contohkan, ada video yang saya ambil dari Biologi with Animation YouTube channel. Di sini dia contohkan untuk yang metode trypsin atau yang gabungan antara trizol dan juga column base. Nah, ini adalah sampel yang sudah kita peroleh dari swab ya. Kita ambil beberapa mikron dan dimasukkan ke dalam microcentrifuge tube. Kemudian kita tambahkan lysis buffer untuk menghancurkan selnya agar RNA-nya keluar. Nah, jadi reagennya ini sama ya dengan yang tadi. Jadi sekali lagi guanidin ini itu untuk mempertahankan stabilitas RNA yang ada dalam sampel. Kemudian kita putar ya, kita mixer sehingga didapatkan sampel yang lysis oleh aktivitas guanidin tadi dan kawan-kawan itu. Nah, jadi setelah lysis kan berarti RNA-nya keluar tuh. Jadi RNA-nya keluar dan kita ambil spin column ya, dan masukkan ke sini. Jadi ini metode yang menggunakan silika gel ya, yang metode kedua. Kemudian disentrifuge, maka seketika RNA kita itu akan menempel pada silika gel ini. Jadi dia menempel di sini. Ya, jadi setelah itu dipindahkan lagi di tabung yang baru dan ditambahkan wash buffer. Jadi fungsi dari wash buffer ini untuk mencuci larutan-larutan tadi yang tidak menempel ya. Untuk menghilangkannya gitu, agar mengendap. Ya, setelah itu, setelah mengendap kita ambil lagi RNA yang sudah menempel tadi dan ditambahkan buffer elusi. Jadi fungsi dari buffer elusi ini adalah untuk merilis sel-sel yang menempel tadi. Jadi melepaskan sel yang menempel itu. Dapatlah kita RNA yang murni. Oke, RNA yang murni ini akan siap diperiksa di real-time reverse transcriptase PCR. Ya, mungkin cukup sekian. Quote hari ini adalah, kamu tidak perlu menjadi orang yang perfect atau menjadi orang yang sempurna, cukuplah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.